Amin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam Zarnuji fi kitabih Ta'lim Muta'allim nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala wa iyyaka wa an tadunna bil mu'mini su'al fa innahu man sya'ul adawata wa la yahillu dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dhunnu bil mu'minina khairan wa inna ma yansha'u dhalika min khabathil niyati wa su'is sarirati kama qala Abu Tayyib syi'ran idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuhu wa sadaqa ma ya'taduhu min tawahhumi wa adamu hibbihi bi qawli udatihi wa asbaha fi lailin minasyakki mudlimi wa anshatu li ba'dihim tanahha anil qabihi wa la turdah wala turidhu wa man awlaitahu hasanan fazidhu satukfa min aduwika kalla kaidin idza kadal adu fala takidhu wa asyattu li Syekhil Umaidi Abil Fatah Al-Basti rahimahullah ta'ala dzul aqli la yaslamu min jahilin yasumuhu dhulman wa i'natan falyaftari silma ala harbihi wal yalzamil insata insata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul bersilaturahim untuk bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari dan membahas syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi salah satu penyebab dikabulkan semua hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, diangkat segala kesulitan kita, dan juga diampuni segala dosa-dosa dan kekurangan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan sedikit membahas tentang kitab Ta'lim Al-Muta'allim yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Zarnuji. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita keberkahan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya sudah dibacakan untuk kita semuanya nasihat dari al-muallif agar kita betul-betul menjaga hati kita, menjaga adab kita di saat kita menuntut ilmu, supaya mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Kemudian beliau melanjutkan lagi dengan mengatakan qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi fidarain amin wa iyyaka, dan hati-hatilah kamu. Ini tentunya sering diingatkan. Kadang-kadang beliau mengatakan wayan bagi selayaknya, dan kadang-kadang sering juga mengingatkan kepada kita dengan kalimat apa? Wa iya, hati-hatilah kamu, hati-hati. Tahdzir ini merupakan peringatan. Apa yang diingatkan supaya kita jangan sampai terjadi dalam diri kita dalam menuntut ilmu. Wa antadzunna bil mu'mini su'an, yaitu engkau berprasangka buruk kepada orang mukmin. Engkau berprasangka buruk kepada orang mukmin, karena memang sangka buruk atau suudzon ini tentunya merupakan adab, akhlak, perilaku yang sangat-sangat buruk. Bahkan Al-Quran pun mengingatkan kepada kita, begitu juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan di dalam surat Al-Hujurat, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Kemudian di ayat selanjutnya
Dikatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Dikatakan di situ, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian apa? Adh-dhann, yaitu apa? Prasangka. Yaitu prasangka. Fa inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian prasangka itu adalah apa? Buruk perbuatan dosa. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hindarilah, jauhilah kebanyakan prasangka, karena memang sebagian prasangka itu adalah perbuatan dosa. Ini menunjukkan berarti memang don itu sesuatu yang tidak baik. Walaupun ada tentunya yang baik, karena di situ dikatakan inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sungguh sebagian prasangka itu perbuatan dosa, berarti ada juga sangkaan yang apa? Tidak dosa, artinya diperbolehkan. Tapi untuk salah satu yang tidak diperbolehkan, tentunya kalau kita melihat ada orang yang tidak baik, kita berprasangka buruk, tidak baik, itu diperbolehkan karena memang ini orang gerak-geriknya, perilakunya tidak apa? Tidak bagus, kemudian kita suudzon bisa. Atau memang dia melakukan sesuatu bukan pada tempatnya. Bertamu jam 2 malam, kita suudzon juga. Jam 2 malam dia datang mau ngapain dia? Jangan husnudzon aja buat tamu nih, alat wasana, gatonya apa? Malik jam 2:30. Ini ada suudzon. Atau ketika melihat ada seseorang yang gerak-geriknya memang tidak apa? Tidak wajar, maka kita suudzon. Tetapi kalau kepada orang mukmin, ini tentunya di kalimat dikatakan wa iyyaka wa anta dzunna bil mu'mini, dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin berarti kan orang yang saleh. Kalau insan, anta dzunna bil insan lain, manusia. Kalau ini bil mukmin. Karena kalau orang mukmin sudah kita tahu definisi orang mukmin itu apa? Bukan hanya sekedar muslim, lebih daripada seorang muslim. Kita sudah menjadi apa? Pengetahuan umum bahwa orang mukmin itu lebih tinggi daripada orang muslim. Sebagaimana dikatakan juga di dalam surat Al-Hujurat, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Qalatil a'rab, ingatlah ketika bangsa Arab atau orang Bani waktu itu menghadap Rasulullah SAW dan mengatakan amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan engkau belum beriman, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kalian ini sudah apa? Sudah Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Ini menunjukkan bahwa orang yang beriman itu lebih tinggi daripada orang muslim. Sering kita dengar setiap mukmin sudah pasti muslim, tapi tidak setiap muslim mukmin. Dan di sini Al-Mu'allif mengingatkan hati-hati, jangan sampai berburuk sangka kepada orang-orang mukmin. Ini orang mukmin. Ini kalau kita buruk sangka dengan orang mukmin luar biasa, sesuatu yang sangat-sangat dicela. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Kata Rasulullah, iyyakum wadh-dhanna, berhati-hatilah kalian terhadap perbuatan sangkaan kalian. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena sungguh prasangka itu adalah akdzab, yang paling dusta daripada pembicaraan. Akdzabul hadits. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Itu adalah hadis Rasulullah SAW. Berarti betul-betul orang mukmin, terutama pelajar, terutama orang yang menuntut ilmu, tidak boleh buruk sangka dengan orang mukmin. Apalagi dengan temannya, dengan sahabatnya yang juga belajar. Dia belajar, dia ta'lim, sama-sama ta'lim, tapi dia suudzon sama apa? Sahabatnya. Ini merusak. Ini tidak boleh. Yang kita dapati dengan orang di sekitar kita, ini merupakan apa? Peringatan dari Al-Mu'allif. Terlebih lagi kepada guru, kepada apa? Mu'allim. Bagaimana mungkin seorang murid dapat berkah ilmunya kalau dia apa? Suudzon kepada temannya, apalagi suudzon sama gurunya. Wah, jangan-jangan guru saya ngomong begini apa? Ada niat baik mau nyakitin saya atau merendahkan saya. Nah, ini sesuatu yang sudah luar biasa. Suudzon kepada orang mukmin nggak boleh, apalagi orang mukmin yang sama dengan dia yang belajar.
Apalagi orang mukmin yang apa? Yang ngajarin, luar biasa. Seperti yang sering kita ceritakan dulu para ulama salaf, kalau mau ta'lim, beliau atau mereka suka berdoa, Allahumma astur aiba syekhi, Allahumma astur aiba syekhi, wa la tudhib barakatu ilmi. Allahumma astur aiba syekhi, ya Allah tutuplah aib saudara aib guruku. Allahumma astur, minta supaya ditutup aib. Dan jangan dipergikan ilmu, keberkahan ilmunya. Itu mereka setiap mau ta'lim berdoa dulu, Allahumma astur aib, ya Allah tutuplah aib guruku. Subhanallah, ini luar biasa. Karena kalau dia sudah melihat aib gurunya, terus ada sesuatu di dalam hatinya, nah itu membuat apa? Perginya apa? Berkah. Perginya keberkahan ilmu. Orang dulu minta supaya ditutup aib, orang sekarang banyak mencari aib. Subhanallah. Memang mencari aib itu susah, tapi setelah dapat menyimpannya lebih susah lagi. Makanya kata ulama, jangan suka nyari aib orang. Memang mencari aib itu susah. Nyari kesalahan orang, mencari aib orang susah. Tapi lebih susah lagi kalau udah dapat tidak menyebarkannya. Tidak menyebarkan aib orang itu lebih susah daripada mencari aibnya. Makanya kata para ulama, semakin kau sedikit tahu aib orang, semakin aman, semakin tenang. Semakin banyak engkau tahu aib orang, maka ini semakin beban, semakin berat untuk kita. Subhanallah, ini adalah yang dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu, setiap kita duduk di tempat, jangan kita penuhi hati kita dengan su'udzon atau dengan adzon, dengan prasangka, apalagi prasangka yang buruk. Karena memang prasangka buruk atau prasangka itu merupakan ucapan atau apa yang ada di dalam hati yang membuat kita tentunya akan melakukan perbuatan halal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan fa innahu mansyaul adawah? Karena memang adzon itu mansyaul adawah, menjadi tempat tumbuhnya permusuhan. Jadi dengan adanya adzon itu menyebabkan orang bikin apa? Al-adawah. Gampang musuhan kalau sudah ada suudzon. Banyak sekali permusuhan-permusuhan yang terjadi tidak lain dan tidak bukan gara-gara apa? Adzon, karena sangkaan. Saya kira, saya sangka, ini yang menjadi sebab apa? Permusuhan. Bahkan mungkin kalau kita baca sejarah dari cerita Habil dan Qabil, cerita Habil dan Qabil memang salah satunya yang diceritakan oleh para ulama, waktu itu Qabil membunuh Habil karena dia tidak suka atau tidak setuju dengan ketetapan ayahnya Nabi Adam alaihissalam untuk menjodohkan Habil dengan saudarinya, dengan saudara perempuan Qabil, dan Qabil dijodohkan dengan saudara perempuan siapa? Habil. Saat itu Qabil tidak terima. Mungkin karena dia saudarinya dia, saudarinya kan Nabi Adam waktu Hawa dengan Nabi Adam alaihissalam, waktu awal dulu lahir itu anaknya selalu kembar. Kembarnya kembar laki sama perempuan. Jadi pertama lahir anak Qabil, lahir dengan saudara kembarnya perempuan. Kemudian lahir Habil dengan saudara perempuan kembar. Nanti nikahnya disilang. Habil dapat apa? Saudarinya apa? Saudaranya si Qabil yang perempuan. Nanti Qabil dapat saudara perempuannya si Habil. Kebetulan saudari Qabil itu lebih cantik daripada saudarinya Habil. Nah, Qabil tidak mau. Dia maunya sama saudaranya apa? Sendiri. Saudaranya sendiri karena saudaranya lebih apa? Tapi syariat zaman dulu, zaman sekarang jangan dipakai syariat apa? Karena zaman dulu nggak ada orang. Kalau harus sama nikah sama orang lain nggak ada manusia cuma mereka doang. Akhirnya tidak mau dan sudah mulai dalam hati tidak bagus untuk don kepada si Habil. Kemudian Nabi Adam alaihissalam memberitakan kepada mereka berdua untuk bersedekah. Saat itu Habil sebagai kambing, bahasa kita pembala atau pengamal kambing. Qabil ini sebagai petani sayur-sayuran kebun. Akhirnya mereka bersedekah.
Sedekahnya yaitu ditaruh barang sedekahannya itu di tengah padang pasir. Kalau memang diterima dia akan hilang dan seperti kelihatan terbakar bekas sesuatu yang terbakar, itu berarti diterima. Kalau masih utuh berarti tidak diterima. Karena sedekah zaman dulu nggak ada orang lagi mau sedekah kemana. Makanya salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad, kita beramal kagak kelihatan diterima nggak diterimanya, jadi nggak malu. Coba zaman dulu malu kita, ternyata harta kita nggak diterima, sedekahnya kelihatan. Nggak diterima kelihatan, diterima kelihatan. Mungkin kalau kita sekarang mau sedekah takut. Kenapa? Karena barang-barang kita tahu diterima apa enggak. Tapi alhamdulillah karena umat Nabi Muhammad disayang sama Allah, sedekah kelihatan nggak kelihatan tetap sedekah diterima nggak diterima tidak kelihatan. Yang kedua, kalau tidak diterima nyenengin orang, memasukkan idkhalus surur fi qalbi mu'min ibadah, memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang mukmin adalah ibadah. Oh, luar biasa. Ini yang diajarkan dan ini merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Pas sedekah, ternyata Habil bersedekah dengan meletakkan kambing yang sangat bagus. Dipilih di antara kambing-kambing yang paling bagus, besar, bertanduk, warnanya bagus, gemuk, ditaruh, diikat. Sementara Qabil bersedekah dengan apa? Buah-buahan atau sayur-sayuran yang ternyata dipilih yang paling jelek, ditaruh. Ternyata esok setelah balik ke sana lagi berduaan, ternyata dilihat binatang atau hewan yang disedekahkan oleh Habib hilang. Seperti kelihatan hangus, berarti hilang, berarti diterima. Sementara sayur, buah-buahan yang ditaruh sama siapa? Si Qabil masih utuh. Akhirnya Qabil langsung marah, kemudian membimbing atau mencekik adiknya. Padahal adiknya lebih besar daripada Qabil. Habil itu dikatakan badannya lebih besar daripada Qabil. Qabil kakak tapi lebih kecil dibanding Habil. Dan itu sudah menjadi zaman dulu. Makanya jangan kaget kalau kadang-kadang adik lebih besar daripada kakaknya. Itu dari zaman Qabil, Habil begitu. Akhirnya sebenarnya Habil kalau mau melawan sangat bisa, karena adanya kecil, kakaknya lebih kecil. Tapi Habil memang orang kalau engkau menjulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan membalasnya. Kata Habil, aku tidak akan balas karena aku takut dosa. Akhirnya dicekek. Sebelum dibunuh, apa kata Qabil? Aku kira ayahku tidak adil, aku kira ayah kita tidak adil. Nabi Adam maksudnya. Ayah kita mendoakan kamu, tidak mendoakan saya. Ayah kita mendoakan kamu saja sehingga sedekah diterima, sementara aku tidak didoakan. Memang ayah kita cuma cinta kepada kamu. Jadi Abdon, yaitu mulai ada Abdon, hasad, mulai ada rasa buruk sangka kepada ayahnya. Bahkan ketika dibunuh, kemudian Qabil dikenakan akibat dari perbuatannya dengan, di dalam riwayat beliau Qabil tidak bisa nunduk, cuma ngelihat keran, dia nggak bisa nunduk. Kenapa? Yang paling besar kesalahan sebagian ulama bilang dzannya kepada siapa? Buruk sangkanya kepada orang tua Nabi Adam. Adzan karena buruk sangka yang luar biasa, adabnya lebih besar itu. Jadi buruk sangka kepada orang tua. Subhanallah, akhirnya dia tidak bisa menunduk dengan menggendong Habil. Karena nggak bisa, dia tahu mau di kemana, dia nyesel. Setelah dibunuh baru nyesel. Dan itu biasa. Setelah kita emosi, meluapkan emosi mentok, baru kita nyesel. Jadi jangan kita melakukan seperti Qabil. Mau berbuat, berpikir dulu, jangan berpikir setelah berbuat. Setelah dibunuh baru mikir. Mustinya berpikir dulu baru berbuat. Ternyata setelah dibunuh akhirnya dia bingung, mana badannya gede, mau dimanain. Akhirnya digendong sambil menghadap wajahnya ke langit. Padahal waktu itu di siang hari menjadi siksaan untuk dia. Jadi dia nggak bisa nengok, dia hanya menengok ke atas sambil gendong. Subhanallah, siksaan. Dan dikomentari oleh para ulama, itu siksaannya adalah karena dzannya kepada siapa? Kepada orang tua. Subhanallah, ini dinasihatkan oleh al-mu'allif, hati-hati. Iyyakum wadzan bil mu'minin. Hati-hati.
jangan kalian berburuk sangka kepada orang mukmin, karena buruk sangka ini adalah mansyaul adawah, timbulnya permusuhan. Qabil dan Habil timbulnya itu gara-gara apa? Al-adawah, yaitu permusuhan itu gara-gara adzan. Jadi manusia yang pertama kali terjadi perselisihan, permusuhan adalah Qabil dan Habil. Mansanya dari mana? Dari adzan. Fa innahu mansyaul adawah. Sungguh dzan itu adalah jadi sebab utama permusuhan. Subhanallah. Seandainya dia tidak berburuk sangka, tentunya tidak sampai terjadi pembunuhan terhadap anaknya. Ini permusuhan pertama di atas muka bumi karena adzan. Kemudian ada juga yang menggarisbawahi juga permusuhan pertama kali di atas bumi gara-gara perempuan. Karena memang waktu itu ada ini hati-hati juga terhadap apa? Kadang-kadang sohib jadi ribut gara-gara apa? Urusan ini. Nah ini apa? Yang dijelaskan oleh para ulama. Tetapi sekali lagi tidak sedikit ulama yang mengatakan ancelaannya lebih besar itu kepada Qabil gara-gara suudzonnya kepada ayahnya, suudzonnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Wala yahillu dzalik, maka sekali lagi tidak boleh, tidak halal melakukan dzon kepada orang mukmin, terlebih lagi sekali lagi terlebih lagi kepada orang mukmin yang duduk di sebelah kita, yang kita tahu tiap hari datang taklim, yang tiap hari kita tahu sholat subuh, tiap hari kita dengar, tiap Jumat pagi kita lihat dia bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang mukmin yang jelas, maka tidak boleh kita berburuk sangka. Tentunya sangat banyak ya hadisnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini hanya salah satu dalilnya, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dzunnu bil mu'minina khaira, berprasangkalah kamu terhadap orang mukmin kebaikan, yang baik-baik, jangan suudzon, jangan kau bersuudzon kepada orang mukmin. Kenapa? Innama yansha'u dzalika min khabathin niyyah. Karena memang innama tidak lain dan tidak bukan yansha, tumbuhnya dzalik yaitu adzab min khabathin niyyah. Karena apa? Kalau bahasa kita jeleknya niat, wasu sarira, dan juga buruknya dirinya sendiri. Sebenarnya kata Rasulullah SAW, buruknya dzon itu, buruknya sangkaan itu tidak lain dan tidak bukan karena ada niat yang gak bagus dalam diri kita dan buruknya kita. Kita orang jangan-jangan riya, berarti kita sebenarnya itu pengen apa? Emang sifatnya kita itu riya. Makanya melihat orang menghukumin diri orang seperti dirinya sendiri. Jadi orang yang banyak suudzon sebenarnya aslinya dia yang ketika melihat orang teman kita duduk bareng, terus dia ngeliatin, ngelidikin handphone kita terus, wah jangan-jangan dia mengambil handphone. Berarti model kita begitu tuh. Model kita kalau ada handphone bagus ngelirik mau ngambil. Jadi akhirnya apa yang ada pada diri kita diterapkan pada saudara kita. Itulah sebabnya kata Rasulullah SAW. Ini subhanallah, kalau melihat ada orang sombong banget, mentang-mentang dapat beli mobil baru, berarti model kita kalau mobil baru pasti kita lagain kayak begitu. Akhirnya kita bawain ke orang lain. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang curigaan, baik karena mencurigai dia sebagai orang yang ini jangan-jangan riya, berarti memang dia modelnya suka riya. Jadi kata Rasulullah SAW, suudzon itu tumbuh, yaitu selain karena niatnya yang buruk, juga karena sifatnya yang buruk. Jadi orang yang sifatnya bagus, bersih hatinya, orangnya tidak sombong, dia tidak akan pernah menuduh orang atau berprasangka kepada orang itu sombong. Kalau memang hatinya tidak pernah hasad, dia tidak akan mudah menuduh saudaranya berlaku hasad. Kalau memang dia orang yang mukhlis, dia tidak akan mudah menuduh orang riya. Tapi yang dia lihat dirinya maka diterapkan kepada orang lain. Subhanallah, ini merupakan hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, khususnya yang menuntut ilmu. Bahkan di luar sana pun harus kita terapkan. Ini sangat-sangat di masa sekarang ini luar biasa. Jangan kita langsung, apalagi sekarang ketika kita belajar terus ada orang selfie
dikirim, oh iya, jangan dihukumin dia ria. Jadi kita nggak tahu dia selfie mau ngapain. Boleh jadi dia pengen ngasih tahu bahwa saudara mungkin ditanya ini di mana, dia pengen ngasih tahu apa? Pakai ngomong nggak bisa, dia kirim atau lagi kirim. Bukannya karena apa? Ria. Kalau memang kita tuduh orang itu ria, berarti jangan-jangan kamu suka apa? Suka ria, memang bikin status, kirim, pengen ria. Akhirnya sifat kebiasaan dia dioper kepada apa? Orang. Jadi jangan mudah menuduh. Ada ustaz, ada ulama dikit-dikit foto bareng, biar dibilang apa? Tukar sama kiai. Ini hasut nih orang don ini apa? Suudannya. Boleh jadi dia itu untuk apa? Untuk mengingatkan dia waktu di kesendiriannya, di waktu dia apa? Waktu kosong dia dengan ulama. Kadang-kadang memang an-nadhar ila wajhil ulama atau ila wajhil abid, melihat pada wajah ulama atau ahli ibadah kadang-kadang meningkatkan kita untuk apa? Ibadah, menumbuhkan kecintaan. Nah ini jangan suudzon, ini dikit-dikit apa? Dikit-dikit disangkain yang buruk-buruk kata Rasul. Itu adalah maksanya memang dari khabathun niyah wa su'sarira. Memang dia itu orangnya apa? Niatnya gak bagus dan juga dirinya juga gak bagus. Subhanallah. Insyaallah Allah baguskan niat-niat kita semuanya dan Allah jaga diri kita sehingga Allah selalu baikkan husnudzon kita atau sangkaan kita kepada saudara-saudara kita, terutama kaum mukminin. Amin ya rabbal alamin. Nah itulah mungkin yang paling saya tekankan berkaitan jaga sangkaan kita, karena ini yang menjadi perusak semua amal-amal kita. Insyaallah Allah selalu menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan hampir sebulan juga untuk buka kita tanya jawab ya. Tanya jawab belum kita buka dari udah lama, beberapa bulan, sebulan kali kita tahunya. Karena kita sudah targetkan setiap 1 bulan sekali ada apa? Buka tanya jawab. Silakan. Mestinya nggak banyak-banyak nih biar tanya ini lebih banyak kan nih, apa panjangan dari jemaah. Adif mananya? Mana? Kumpulin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, kita ini azan ini pernah salah nih, Habib. Jadi belum masuk waktu udah azan. Jadi pas kita sadar, wah ternyata kita salah nih, belum masuk waktu udah azan. Ini gimana nih? Padahal udah selesai azannya nih, 10 menit sebelum masuk waktu udah azan. Tapi begitu kita sadar, kita nggak langsung ini sholat kejadian ini sholat subuh. Jadi kita nggak langsung qobliyah subuh, jadi kita terusin tahrim. Nah, pas masuk waktu baru kita azan kembali. Gimana nih azan 2 kali ini? Waktu subuh aja nih yang sering suka kejadian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagi. Kami mau tanya di masalah di apa yang prasangka buruk. Kita kan nggak boleh prasangka buruk teman atau mau kita kadang-kadang kalau udah berteman sama orang misalnya berapa tahun atau katakanlah seperti saudara, kadang-kadang orang itu memanfaatkan kita karena kita nggak prasangka buruk sama dia. Misalnya kejadian dia pinjam surat tanah lah apa, tapi ujung-ujungnya kurang bagus. Itu yang kami tanyakan. Kalau seperti itu bagaimana Bi? Ya. Ayo, Pak Haji Maman. Maju sini. Bebas tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib, banyak kita baca di mukadimah kitab-kitab salaf, di antaranya ada tulisan bahwa penulis bermazhab Syafi'i tapi berakidah Asy'ariyah. Pertanyaannya, apa bedanya antara mazhab Syafi'iyah dengan dengan Asy'ariyah? Itu aja sudah. Satu lagi. Siapa? Itu. Ayo, Pak Ari. Hati-hatian dengan zombi. Tadi perjalanan itu kan kadang-kadang ada radio hati-hati lewat sono banyak yang menyebabkan hati-hati dengan zon apakah sama atau tidak?
Kurang jelas. Sama zon, sama enggak? Kehati-hatian. Oh, kehati-hatian dengan zon. Iya. Yang pertama, ini azan kecepatan. Azan subuh. Kalau diharamkan kecepatan, karena kelambatan tuh kalau 10 menit, mesti 1 jam sebelum azan subuh. Karena zaman Rasul sebenarnya azan subuh itu berapa? 2 kali. Tapi karena azannya di sini berarti saya nggak kira itu azannya Rasul. Kalau azannya Rasul biasanya apa? 1 jam sebelumnya. Biasanya dulu di zaman Rasul azan subuh itu 2 kali. Azan 2 kali itu zaman apa? Di zaman Rasul. Muadzin pertama adalah Bilal bin Rabah. Kemudian setelah itu, setelah masuk waktu, baru adzan Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini sahabat Nabi buta, sahabat Rasulullah SAW yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, kata Rasulullah, "Idza adzana Bilal," dikatakan fakulu washrabu. Kalau Bilal adzan, makan dan minumlah kalian teruskan sampai adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum tidak adzan kecuali betul-betul sudah masuk waktu. Maka di zaman Rasul itu adzan 2 kali. Bahkan sampai sekarang di Timur Tengah kebanyakan adzannya 2 kali, adzan subuh. Tapi itu sunnah, adzan 2 kali. Cuman di sini belum kita pakai. Kenapa? Karena sunnah itu kalau dipakai harus apa? Menimbulkan sunnah, menimbulkan kebaikan. Tapi kalau sunnah itu dipakai menimbulkan keburukan, jangan. Ini sunnah. Makanya kalau bahasa kita enggak setiap yang sunnah itu apa bisa kita pakai. Kata ulama, siapa yang mau pakai adzan sunnah 2 kali, yang pertama dia harus istiqomah. Istiqomah terus, jangan sekarang adzan 2 kali, besok sekali. Bingung jadi jamaahnya terus masuk waktu apa belum? Seenak-enak sebangun-bangunnya muadzin, nggak bisa. Jadi harus istiqomah terus. Sehingga jamaah tahu, oh ini adzan pertama, oh ini adzan kedua. Bedanya adzan pertama dengan adzan kedua ada as-salatu khairum minan naum. Abdullah bin Ummi Maktum pakai as-salatu khairum minan naum. Itu apa? Taswif ya, as-salatu khairum minan naum. Kemudian syarat yang apa? Kedua, semua orang yang ada di sekitar sudah paham tentang adzan itu. Jadi mereka sudah ngerti semua kalau adzan pertama itulah adzan untuk tanbih, untuk mengingatkan supaya siap-siap. Adzan kedua masuk waktu. Jadi yang pertama istiqomah terus rutin, yang kedua sekitar jamaah sependengaran adzan itu ngerti tentang hukum. Nah itu adalah, dan yang ketiga tentunya harus kuat imannya. Harus benar-benar pengen sholat subuh berjamaah. Orang 5 menit dibikin tarhim aja ngamuk, ngerutu, ribut ke masjid, belum waktunya 5 menit udah suara. Ya baru 5 menit aja ngamuk, gimana kalau adzan 2 kali? Adzan 2 kali sampai 1 jam ngamuk dia dibangunin. Ini kan banyak yang komplain gara-gara apa? As-sholatu kalau cerita tarhim lebih banyak dikomplain. Katanya mengganggu karena suara itu sebelum sebelum adzan subuh. Kalau zaman dulu bangun, ada yang ngebangunin bersyukur. Zaman dulu kalau ada yang ngebangunin gembira, bersyukur, berterima kasih. Kalau sekarang disumpahin, bangun disumpahin, ngebangunin. Ini kan berarti boro-boro adzan 2 kali, tarhim 5 menit sebelum itu ada momen. Karena kalau adzan 2 kali 1 jam atau setengah jam sebelum subuh di adzan. Misalkan kalau sekarang adzan setengah 5, jam 4 itu harus adzan dulu. Setelah itu kenapa? Karena itu untuk persiapan agar mereka itu bangunnya sebelum subuh, bisa sholat tahajud 2 rakaat, witir 3, paling sedikit itu. Nah, ini sekarang berarti kayaknya belum bisa dipakai itu. Tapi kalau di daerah tertentu atau misalkan kita di pesantren itu bisa kita pakai adzan 2 kali sunnahnya. Karena untuk adzan pertama daripada ngebangunnya lebih baik adzan pertama, sehingga pada santri pada bangun, pada siap-siap baru adzan. Itu tentunya mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini disentuh adzan belum masuk waktu. Ini pasti bukan adzan Rasul, ini pasti pasti ada kekurangan. Kekurangan apa? Belum masuk waktu. Tapi mungkin pernah kita ingat cerita dulu Imam Abu Hanifah. Pernah ada kasus dia nunggu adzan sebelum masuk waktu. Padahal sebelum masuk waktu dia adzan. Kenapa? Gara-gara ada kasus. Kasusnya apa? Dulu ada suami istri, seorang istri
ribut sama suami, ribut, bercekcok biasa suami istri. Akhirnya si suami bilang, habis ribut, terus ngambek nih istrinya. Terus suaminya bilang apa? Wahai istriku, saya jatuhkan talak untuk kamu. Kalau sampai azan subuh kamu belum ngomong juga. Kalau kamu belum ngomong nih, anda yang banyak ngomong ngambek dia mukanya apa? Cemberut aja. Suaminya pegel dia ngomong apa nggak ngomong. Pokoknya sampai waktu subuh, sampai azan subuh kamu nggak ngajak ngomong, saya ngomong nggak diem aja, jatuh talak satu. Itu namanya talak dengan syurut jatuh ya. Talak itu kalau dengan syarat, kalau syaratnya terpenuhi jatuh. Pas habis begitu nyesel juga suami, kenapa saya ngomong begitu, emosi. Akhirnya gimana nih, datanglah kepada Imam Abu Hanifah. Wah Imam, saya udah ngomong sama istri saya, kamu kalau sampai azan subuh belum juga apa ngomong, berarti kamu jatuh talak satu. Mau dikasihnya tenang. Akhirnya muadzin disuruh azan, belum masuk waktu suruh azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung istrinya mau udah pegel, dipengen cerai juga. Baru dia ngomong, bilang alhamdulillah, berarti saya udah jatuh talak satu. Udah ada. Berarti ini memang salah adzan, salah adil. Karena adzan Rasul bukan, adzan cara apa? Kejadian Imam ini bukan. Berarti ini kesalahan. Bagaimana? Ketika kita adzan belum masuk waktunya, berarti memang belum waktu. Kita bisa, kalau memang lingkungan kita yang dengar kita tahu nih banyak juga saudara teman kita khawatir dia mau mendirikan sholat karena azan kita, maka cukup satu bilang aja, dikasih begitu nggak apa-apa. Maaf kepada jamaah, saya lihat jam ini belum masuk waktu, tunggu dulu beberapa menit belum masuk waktu. Apa dikasih aja, jangan kita malu, kasih tahu aja begitu. Nggak usah pakai azan 2 kali yang salah, baru bingung lagi terjamaah. Jadi diumumkan saja, diumumkan. Maaf untuk para jamaah kan mikir itu juga ya, nanti orang-orang kedengaran juga. Maaf, kesalahan belum masuk waktu, tunggu belum masuk waktu. Oh ternyata sudah ada yang sholat, sudah ada yang sholat subuh. Ternyata setelah kita azan kedua kali pas masuk waktu kita azan, dia udah sholat, nggak apa-apa, sholat lagi. Orang itu sholatnya dapat sholat sunnah. Jadi seluruh ulama sepakat kalau kita sholat fardu ternyata setelah salam belum masuk waktu tetap dapat pahala apa? Sunnah. Jadi yang telat yang kelebihan tadi tapi harus sholat lagi. Pas azan, udah saya nggak mau tahu. Yang penting si muadzin tanggung jawab. Oh itu malas tuh orang. Emang tuh orang malas pakai alasan muadzin tanggung jawab kan udah diazan 2 kali. Kecuali muadzin nggak tanggung jawab, nggak azan lagi, diem padahal udah telat, saking mau ditinggalin. Nah itu salah. Tapi kalau diazan lagi berarti saya tadi azan belum masuk apa? Waktu, dan dia sholat tadi berarti belum masuk waktu. Terus bagaimana sia-sia? Enggak. Seluruh ulama ahli fikih sepakat. Orang yang sholat ternyata salah waktunya, dia mengulang, maka yang sudah dia lakukan sholat itu menjadi sholat apa? Sunnah, dapat pahala. Kan kita juga sering sholat qobliyah subuh. Qobliyah dipikir sudah azan, setelah salam ternyata baru azan. Tetap itu dapat. Enggak sia-sia. Nyampe-nyampein aja saya udah sholat, nggak ada itu nyampe-nyampein. Tidak ada kata-kata sia-sia untuk menjadikan yang nggak boleh kita tahu. Ini belum masuk waktu kita sholat, terus nggak sholat lagi, baru dosa. Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ternyata dia sholat bukan pada waktunya, baru kena sanksi. Tapi kalau dia nggak tahu, terus dia sholat lagi setelah masuk waktu, yang pertama menjadi sholat sunnah. Nah ini tentunya merupakan nikmat bagi mereka untuk bisa mendirikan sholat tetap dapat pahala. Yang penting jangan terus-terusan aja kan. Nah, begitu terus nanti khawatirnya tuh ini habis sholat dia tidur lagi. Habis sholat dia tidur lagi, azan kedua yang beneran dia kagak kedengeran. Nah ini pula terus bagaimana yang model begitu? Maaf. Karena itu orang nggak dengan sengaja meninggalkan sholat. Ini luar biasa. Kalau bicara tentang hukum nggak usah terlalu keras, karena memang hukum ini luar biasa. Hukum ini kalau bicara akidah baru kita satu, tapi kalau bicara hukum ini luar biasa. Ternyata dia ketiduran, dia tidur. Pas besok habis sholat zuhur atau dia kan nggak ke masjid. Pas zuhur dia tahu
bahwa dia sholat itu sudah apa? Belum masuk waktu dia apa? Sholat, terus dia tidur, ternyata pas dia tidur azan, dia nggak dengar lagi, dia terus, maka dia tahu siangnya atau besoknya, maka dia qadha. Dia qadha kalau sudah tahu dia qadha. Kalau nggak tahu sama sekali ya udah lewat, nggak ada beban. Tapi kalau dia tahu apa? Qadha. Nah ini merupakan apa? Kemudahan di dalam syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua berkaitan don ketika orang ini memang perilakunya nggak bagus, pinjam surat rumah habis gitu apa? Nggak adain, udah gitu nggak bayar lagi, nggak balik lagi. Itu surat di sekolahin, wala balik wala apa? Bagaimana suudon kepada dia? Iya yang model begini suudon boleh. Besok pinjam PPKB mobil, nah jangan kita, jangan boleh kita suudon, enggak. Tadi iyyakum wadhanna bil mu'minin. Hati-hati jangan sampai kau suudzon kepada orang mukmin. Itu sifat mukmin. Mukmin itu orang yang saleh. Mukmin yang saleh, mukminah yang salehah. Orang-orang yang baik itu enggak boleh kita suudzon. Tetapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jangan kau salah kalau engkau disuudzonin sama orang karena kau duduk di tempat maksiat. Kita duduk nih, ini ada orang main judi. Kita duduk, kita enggak main. Jangan salahin orang yang kamu suudzon sama kita, karena kita duduk sama apa? Orang-orang yang bermain judi. Padahal kita nggak main judi. Saya duduk di sebelah orang main judi, saya nggak ikut. Ngerti kagak main remi, kayak duit nggak ngerti, cuma duduk aja di situ. Maka ketika ada orang yang suudzon sama kamu, jangan kau salahkan orang itu, karena kau duduknya di mana? Di tempat maksiat. Apalagi kalau kita yang pernah bermaksiat. Yang duduk saja, padahal kita belum pernah bisa duduk di situ, sudah jangan disalahkan. Apalagi karena kasus pinjam sertifikat apa, tiba-tiba adanya di Pegadaian, berarti setelah itu dia pinjam lagi. Oh enggak, ini orang yang harus apa, disuudoni. Nanti ada, makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, katsiran minadh-dhann. Orang-orang yang beriman, dihindarilah kebanyakan prasangka. Fa inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sungguh sebagian prasangka itu adalah itsm, adalah perbuatan dosa. Berarti tidak semua, sebagian. Berarti ada yang harus kita suudzoni. Siapa? Yang pertama, orang yang memang akhlaknya nggak bagus, imannya nggak bagus, orang yang perilakunya nggak bagus, kita harus suudzon. Ini yang pertama, karena nggak bagus dia, memang kita tahu ini orang nggak baik, kita harus suudzon. Jadi di situ nggak harus suudzon. Yang kedua, orang dalam keadaan berperang, harus suudzon sama musuh. Kok lari ke sono, udah khair insyaallah dia nggak ngapain kan? Dari belakang kita ditusuk. Dia lagi apa? Kita lagi berperang, nggak boleh apa? Suudzon. Setiap gerak-gerik musuh harus kita suudzon. Dia mau ngapain? Oke. Nah ini kadang-kadang kayak main catur. Wah dia udah ke situ, kayaknya mau ngasih makan kita ini. Mana? Dia mau ngasih makan kita di gratis. Pasti mau makan begini terus mau diapain kita? Mau diambil yang lebih gede. Begitulah musuh lagi berperang. Setiap langkah musuh itu harus disuudzoni. Di sini mau kemana? Ini mau ngapain? Apa yang mau diambil? Apa yang mau dilakukan? Itu adalah perang. Kita adalah suudzon, itu boleh dan harus di dalam apa? Berperang. Kemudian ada yang mengatakan dalam keadaan gencatan senjata, udah perang, terus damainya dalam keadaan masih apa? Masih genting nih. Apa perang dingin apa mana? Nah itu suudzon tuh, nggak boleh karena belum full nih, bebenarnya belum full nih. Ini harus suudzon juga. Udah baik, tiba-tiba atau dia pengen udah baik terus langsung mau masuk ke tempat kita. Ini mesti hati-hati. Ini juga suudzon, itu boleh. Jadi ternyata atau kalian melihat misalkan yang memang mengarah kepada kemaksiatan. Saya lihat misalkan tetangga saya perempuan nggak ada suaminya atau sudah bersuami tapi pulangnya jam 3 malam. Kalau pulang pakaiannya apa? Masya Allah pakaiannya kayak begitu. Itu suudzon, jangan kaget. Dan itu nggak salah orang yang suudzon karena memang apa? Kalau dia habis taklim masa pakai begitu? Taklim dari mana pulang jam 3 malam? Mana sering lagi? Nah ini udah perlu apa?
Tapi enggak, ini orang pakai jilbab, rapi. Sekali waktu pernah pulang jam 3, itu nggak boleh disudoni. Sekali waktu, biasanya enggak. Nah ini lain. Boleh aja dia macet, boleh dia. Tapi kalau setiap apa? Nah itu namanya sudon boleh. Jadi memang ada yang kayak tadi itu udah layak disudon. Orang sertifikat bisa hilang, dia dipinjam sebentar, dipikir pada fotokopiin, nggak taunya apa? Hilang. Nah ini tentunya udah harus sudon. Jangan kita apa? Harus sudon. Yang nggak boleh itu di dalam kitab tadi, iyakum, hati-hatilah kalian apa dari dan bil mu'minin. As-su'ay itu buruk sangka kepada orang mukmin. Ini tentu yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan mazhab Syafi'i dan Asy'ari. Memang sebenarnya bukan perbedaan. Jadi memang kitab-kitab dulu kebanyakan itu mu'allif itu menuliskan dengan akidahnya dan fikihnya. Seperti Imam Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. Dia itu kitab-kitab, cuma sekarang cetakan-cetakan yang terkini kebanyakan dihilangin tuh. Misalkan Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani al-Asy'ari atau Asy-Syafi'i al-Asy'ari, itu disebutin tuh suka ada kalimat apa? Asy'ari dan Syafi'i. Maksudnya apa? Itu identitas dia disebutin. Jadi orang dulu tuh bangga dengan apa? Asy'arinya dan Syafi'inya. Ada juga seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Hambali yaitu mazhabnya apa? Hambali. Jadi disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu masih ada. Al-Imam Baihaqi Asy-Syafi'i. Itu ada kalimat. Nah, tadi yang ditanyakan sama Adik berkaitan dengan mukaddimah di kitab-kitab suka ada Syafi'i dan Asy'ari. Iya, karena memang mereka itu menuliskan kitab dengan mukaddimahnya, bahkan namanya di depan ditulisin dengan Asy'ari dan Syafi'i, atau Syafi'i dan Asy'ari disebutin. Nah ini tentunya sekali lagi untuk yang pertama memberikan kejujuran kepada kita. Jadi ketika saya mau beli, saya mazhabnya Hambali. Oh Syafi'i jangan, ini kalau saya beli baca ini nanti saya puyeng karena saya mazhabnya apa? Hambali. Jadi saya cari fikih-fikih yang Hambali, yaitu mazhab Hambali, sehingga saya nggak apa? Campur aduk. Jadi untuk memberikan identitas jelas. Jadi antum yang Syafi'i pelajari fikih-fikih Syafi'i, pelajari akidah Asy'ari. Yang Hambali pelajari fikih-fikih Hambali. Yang Hanafi pelajari fikih-fikih Hanafi. Yang Maliki pelajari fikih-fikih Maliki. Jadi kita aman. Kecuali yang tingkatannya sudah ustaz, sudah ulama, boleh muqaranatul madzhab, perbandingan mazhab. Tapi untuk pemula penting sekali disebutkan itu sehingga tidak bikin pusing umat. Nah ini kadang-kadang kita Hambali supaya orang baca kitab-kitab kita hilangin Hambalinya, bahkan dibilang ini berdasarkan Quran dan Sunnah. Seakan-akan oh berarti ini yang benar, selain ini tidak Quran dan Sunnah. Makanya zaman dulu nggak pernah ada. Dulu misalkan kitab sifat sholat Nabi nggak ada. Fikih sholat Syafi'i, fikih sholat Hambali, fikih sholat Hanafi, fikih sholat Maliki, fikih sholat nggak ada fikih sholat, fikih sifat sholat Nabi. Kenapa? Karena kalau sifat sholat Nabi seakan-akan yang tidak seperti ini berarti bukan sifat sholat Nabi. Ini berbahaya mengklaim inilah yang sifat yang cara Nabi begini. Jadi yang nggak begini berarti bukan sifat sholat Nabi. Nah ini yang menjadi apa? Menjadi rancu, menjadi rapi. Coba padahal sifat sholat Nabi itu kebanyakan yang beredar ada dua. Yang pertama sifat sholat Nabi ditulis Syekh Nasruddin Albani itu lebih mazhab Hambali. Dia mazhabnya Hambali. Sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Sayyid Al-Hasan As-Segaf Yordania itu sifat sholat fikih Syafi'i. Itu Syafi'i. Jadi dia apa? Sifat sholat Nabi. Sifat sholat Nabi ada dua. Ada yang ditulis Hasan Segaf, ada Syekh Albani. Dua. Yang ini Syafi'i, yang ini apa? Hambali. Kenapa kok saya Hasan nulis itu? Kenapa? Karena saya dapati alasannya kenapa? Saya dapati ada kitab sifat sholat Nabi. Saya khawatir orang mengatakan ini loh yang sifat sholatnya Nabi. Selain ini bukan sifat sholat Nabi. Maka saya bikin seperti ini. Kenapa? Supaya orang tahu sifat sholat Nabi bukan ini saja, tapi ada yang lain. Karena mazhab ini berbeda-beda. Nah, itu luar biasa. Kalau dulu enggak. Kalau dulu ulama salaf itu betul-betul luar biasa.
Mereka mengatakan apa? Seperti Imam Malik, kullu qaulin yu'khad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Waktu itu Imam Malik ngajarnya di Raudhah di Madinah. Imam Malik ini lahir Madinah, Malik bin Anas al-Asbahi. Jangan terbalik, Malik bin Anas al-Asbahi. Jangan nyebut Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik sahabat. Kalau Malik bin Anas pendiri mazhab apa? Malik. Malik bin Anas al-Asbahi ini lahir di Madinah, belajar di Madinah, meninggal di Madinah, sampai disebut apa? Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah, yaitu orang Madinah asli, dan dia nggak mau kemana-mana. Dia nggak mau keluar, nggak mau kemana-mana kecuali haji. Selain haji dia nggak mau keluar dari apa? Madinah, karena kecintaannya dengan apa? Madinah. Dan beliau ini keistimewaannya, setiap masuk kota Madinah dia berjalan kaki, nggak mau naik kuda. Waktu ditanya kenapa, saya tidak mau terpisah kaki saya menyentuh tanah yang di situ ada jasad Nabi Muhammad SAW. Beliau ini yang setiap baca hadis dia berwudu, memakai minyak wangi, memakai imamah, kemudian dia membaca penuh penghormatan. Waktu ditanya kenapa, karena saya menghormati sahibu hadzal qaul, yang berbicara ini adalah Nabi Muhammad. Saya gak lihat pembicaraannya, tapi saya lihat siapa yang apa berbicara. Apalagi baca Qurannya, hadisnya itu kayak begitu dia baca. Oleh karena itu tidak mengherankan dia setiap disebut nama Nabi atau mendengar nama Nabi, hampir matanya keluarkan air apa? Mata kerinduan kepada Nabi Muhammad. Makanya tidak heran bila beliau mengatakan manimtu fi lailatin illa ra'aitu habibi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah katanya manimtu fi lailah, tidak pernah aku tidur di waktu malam illa ra'aitu habibi, kecuali aku bermimpi melihat siapa? Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap malam dia mimpinya apa? Mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia punya majelis di mana? Di Raudhah. Raudhah itu mabaina baiti wa minbari. Raudhah melihat antara mimbar dan rumah Rasul itu adalah Raudhah. Beliau kalau duduk situ, dia mengatakan apa? Suka mengatakan kullu qaulin yukhad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Semua perkataan diambil dan ditinggalkan kecuali yang ada di dalam kubur ini. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Padahal sekelas Imam Malik, dia tak bilang perkataanku adalah yang paling benar. Apa yang aku sampaikan itulah yang dilakukan Nabi. Yang lainnya enggak. Yang ini yang enggak pernah Imam Malik mengatakan itu. Bahkan dia mengarang kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta itu kitab yang pertama yang ditulis dalam ilmu hadis. Bukan itu maksudnya kitab hadis. Kitab hadis yang ditulis pertama kali di atas muka bumi adalah kitab apa? Muwatta. Imam Bukhari bagaimana saat Imam Bukhari belum lahir. Imam Malik ada, Imam Bukhari belum lahir. Itu kitab Muwatta, waktu itu kitab pertama, dan seluruh ulama mengatakan kitabnya luar biasa, kitab Muwatta Imam Malik. Akhirnya Harun ar-Rasyid zaman itu khalifah minta kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, bagaimana kalau kitab ini saya akan cetak dan akan menjadi pegangan untuk seluruh muslim megang hadis ini. Kata Imam Malik, jangan. Boleh jadi nanti di sana ada hadis kitab-kitab yang lebih bagus daripada kitab saya. Subhanallah, dia nggak mengklaim bagus. Jadi muqarrar, jadi apa? Buku pegangan, nggak ada. Jangan. Mungkin besar nanti akan ada kitab-kitab yang lebih bagus dari kitabnya. Orang dulu begitu, tidak mengklaim ini yang paling apa? Selamat. Kalau nggak ada itu luar biasa. Begitu juga Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i apa? Idza sahhal hadits wa huwa madhhabi. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Maghribi. Dia bilang apa? Idza sahhal haditsu, apabila hadis itu sahih, fa huwa madhhabi, itulah madhabku. Dia tidak mengklaim semua yang dari aku adalah paling sahih. Tidak. Kalau memang pendapatku bertentangan dengan hadis sahih, itulah yang mazhabku. Aku pindah, aku tinggalkan pendapatku, aku ikut dengan hadis yang sahih tadi. Kadang-kadang orang sekarang pakai dalil itu selalu mendhaifkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata-katanya selalu dibentrokan dengan hadis. Seakan-akan Imam Syafi'i gak punya hadis zaman dulu. Sehingga lihat Imam Syafi'i aja menunjukkan bahwa dia tidak mengerti tentang hadis sahih. Buktinya idza sahal hadits wa huwa madhhabi. Seakan-akan saya nggak tahu nih hadis sahih atau dhaif. Makanya kalau memang sahih saya ikut itu. Ini kalimat yang apa? Kadang-kadang nggak tahu deh. Memang kadang-kadang ada orang yang lugu gitu ya, tekstual banget gitu. Padahal itu menunjukkan ketawaduan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah orang yang alim dalam ilmu apa?
hadis. Bahkan dalam ilmu nasikh wal mansukh, baik di Quran dan di hadis, kata ulama apa? A'lamun nas bi ilmin nasikh wal mansukh al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah a'lamun nas bi ilmin nasikh wal mansukh. Orang yang paling pintar, yang paling pakar dalam ilmu nasikh wal mansukh adalah al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i paling mengerti dalam ilmu nasikh wal mansukh. Ini hadis mansukh. Mansukh itu yang apa? Yang dihapus. Ini nasikh, ini yang menghapus. Dia paling tahu. Ini hadis berlaku nggak berlaku. Ini ayat ini nasikh apa tidak. Paling mengerti adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, dia punya musnad Syafi'i. Dia punya hadis musnad Syafi'i. Jadi pakar hadis. Oleh karena itu sekali lagi, tapi zaman dulu nggak pernah Imam Syafi'i bilang semua yang dari aku itulah yang dari Rasul. Selain bukan dari aku, bukan dari Rasul. Nggak ada yang begitu. Pendapat saya adalah yang sesuai dengan Nabi. Yang lain nggak ada. Nggak ada riwayat yang mana seperti itu. Tapi yang sekarang itu luar biasa. Mengklaim yang paling apa? Ini menunjukkan orang-orang dulu nggak salah. Memang mengikuti para imam tadi. Dan subhanallah para imam ini semuanya ada di khairul qurun. Sebaik-baik apa? Generasi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Ketahuilah imam 4 itu berada di generasi yang kedua dan ketiga. Generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. 4 mazhab itu ada di generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Imam Abu Hanifah tabi'in, Imam Malik tabi'in yang akhir, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tabi'ut tabi'in. Generasi yang terbaik karena semuanya meninggal sebelum tahun 300 Hijriah. Karena 300 Hijriah di bawah, di luar itu. Tapi di atas 300 itu namanya khairun nas. Subhanallah, Imam 4 berada di apa? Khairun nas. Nah itulah Imam Syafi'i. Jadi alhamdulillah memang orang-orang dulu makanya dengan bangganya Imam Ahmad Ibn Ali bin Hajar Asqalani dia bilang ana Syafi'i. Saya dalam mazhabnya apa? Syafi'i. Imam Nawawi ana Syafi'i. Imam Abu Hanifah, Imam Ghazali ana Syafi'i. Semuanya ngaku dengan bangganya. Kemudian satu sisi lain imam-imam para ulama, Imam siapa? Ibnu Rajab ana Hambali. Dia mengaku dengan jelasnya mengatakan apa? Hambali. Karena memang yang mereka ikuti adalah orang-orang yang super tawadhu, super alim. Begitu juga Imam Ibnu Abdul Bar, ana Maliki, saya dari mazhab apa? Maliki. Zufar dan Muhammad ibn Raid atau Muhammad ibn Zufar dan Raid juga mengatakan anak Hanafi. Mereka menyebutkan dengan bangganya namanya itu pakai disebut apa? Pakai Syafi'i. Misalkan Ubaidur Rahman Asy-Syafi'i Al-Asy'ari itu mereka bangga. Kenapa? Karena memang dia tahu Imam Syafi'i itu seperti itu. Asy'ari itu akidahnya. Akidah Asy'ari. Asy'ari tentunya dia ini meninggal 260 Hijriah. 200 Imam Syafi'i 204 Hijriah. Jadi dia ini adalah apa? Asy'ari. Asy'ari ini tentunya yang terbanyak, Asy'ari dan Maturidi itu yang terbanyak. Di zaman 720 Hijriah, Ibnu Taimiyah meninggal 720 Hijriah. Dari zaman Ibnu Taimiyah lah mulai ada apa? Pentaksiman tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Itu dia mengklaim, beliau mengatakan tidak Asy'ari. Dia bilang ini adalah akidah salaf. Ini akidah apa? Salaf. Itu 720 Hijriah. Dari situlah nanti berkembang sampai sekarang. Pasti kalau yang mengatakan saya tidak Asy'ari tapi saya salafi, pasti kaul-kaulnya kembali kepada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama-ulama. Ibnu Taimiyah tahun 720 Hijriah. Asy'ariyah Abu Hasan Al-Asy'ari 210 Hijriah. Jadi salafnya lebih salaf gitu. Nah inilah makanya kalau bahasa Imam Nawawi nggak ada yang ikutin Taimiyah. Kenapa ya? Imam Nawawi meninggal 676 Hijriah. Berarti lebih apa? Lebih tua. Apalagi Imam Ghazali. Imam Ghazali 500 punya arti apa? Banyak ya. Satu kata punya arti yang banyak. Ketiga ada hadis yang berbeda-beda. Satu permasalahan ada beberapa hadis yang sama. Satu permasalahan bisa beberapa hadis. Akhirnya akan timbul apa? Permasalahan. Nanti ada perbedaan Rasul.
Kadang Rasulullah SAW selalu duduk, misalkan yang lagi rame, Rasulullah SAW kencing berdiri, Rasulullah SAW kencing duduk. Bagaimana? Menurut Aisyah, man haddatsaka anna Rasulullah SAW bala qa'iman fala tusaddiqu. Siapa yang mengatakan kepada kamu Rasulullah duduk bahkan kencing berdiri, la tusaddiqu, jangan dipercaya. Itu menurut Aisyah, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Tapi kata Hudzaifah bin Yaman, bala Rasulullah SAW fi subata qaumin wa huwa qa'im. Aku pernah Rasulullah SAW pernah dulu dia kencing di satu kaum, di tempat yang situ subat, yaitu dekat kotoran, tempat kencing. Kemudian di tempat lingkungannya kotor, kurang bagus. Iman Rasulullah kencing dalam badan berdiri. Hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari. Bertentangan ini bagaimana? Akhirnya timbul lagi perbedaan. Nah ini tentunya ada khilaf. Nah kalau kita bilang enggak, saya pengen satu seperti Rasul, itu seperti Rasul. Jadi kita harus pelajari sebab-sebab terjadi perbedaan. Jadi alhamdulillah, jadi itulah kenapa orang menyebutkan Syafi'i dan Asy'ari. Nah karena dia tadi. Ada lagi teman saya dulu punya buku-buku pelajaran ya waktu di Madinah, dia tulis. Misalkan siapa? Asep. Itu dia Asep Asy'ari. Oh, ditulis di buku-bukunya. Budi Salafi. Begitu juga Salafi, lawannya ini juga kan. Teman-teman kita nyebutin pakai As-Salafi. Misalkan Muhammad As-Salafi. Muhammad As-Salafi, dia nggak mau pakai Asy'ari, dia pakai apa? As-Salafi. Itu baru ada zaman sekarang, zaman now ini. Di zaman dulu nggak pernah ada yang mengklaim dirinya Salafi. Itu kalimat apa? Abdurrahman bin Ahmad As-Salafi. As-Salafi itu nggak pernah ada. Tapi sekarang udah mulai banyak apa? Bangga dengan salafinya, maka disebut apa? Salafi. Zaman dulu kagak ada satu ulama pun disebut salafi. Karena salafi itu artinya yang dulu, orang dulu. Jadi salafi adalah orang yang apa? Yang dulu. Kan bingung siapa? Abdurrahman orang dulu. Enggak nyambung apa? Enggak masuk. Kalau dari segi arti enggak masuk, dari segi apa? Dari segi makna enggak. Mau salafi bukan orang dulunya. Ngikutin mazhab orang terdahulu, ikut salaf. Salaf itu siapa? Salaf itu 3 generasi. Sahabat tabi'in dan tabi'in. Kalau ini kita balik urut-urutnya pasti ke Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah 720, belum sampai masuk ke dalam apa? 3 generasi. Intinya itu adalah kebiasaan orang-orang dulu menyebutkan Asy'ari dan Syafi'i, atau Asy'ari Maturidi, atau Hambali Asy'ari dan seterusnya. Dan itu adalah identitas diri yang luar biasa. Insyaallah kita semuanya dijadikan pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir sebagai penutup, bedanya hati-hati dengan don. Hati-hati dengan don, beda. Ihtiyat ini harus. Ihtiyat itu harus. Kita berhati-hati harus. Don ini apa beda? Don ini buruk sangka. Hati-hati bukan pada tempatnya, itu buruk sangka. Hati-hati bukan pada apa? Tempatnya, buruk sangka itu namanya. Kita orang mukmin, ini orang majelis, atau ini ustaz, ini ulama, ini kiai, ini guru. Kita harus hati-hati, sampai-sampai kalau dia ngomong gini, jangan-jangan ini hati-hati. Itu bukan itu. Antum berhati-hati terhadap orang yang soleh, terhadap orang yang beriman, terhadap orang yang baik. Ini don. Memang kelihatannya tipis tuh. Hati-hati dengan apa? Kalau berhati-hati pada tempatnya, ya berhati-hati. Ini orang katanya panjang tangan nih orang. Dia bertamu, awas, singkirin, pasangin. Singkirin handphone. Kenapa? Dia hati-hati namanya. Karena kita don ini bagus, ini berhati-hati. Kenapa? Karena memang orangnya begitu. Panjang tangan bukan berarti kayak si melar ya, maksudnya apa? Ini model kita hati-hati. Ini namanya hati-hati. Tapi ini orang soleh, orang baik. Kita bawa handphone begini, terus mau kamar mandi, betul dulu, taruh dulu. Ini bukan hati-hati ini. Ini suudon ini, karena bukan pada bukan pada tempatnya. Jadi berhati-hati pada tempatnya benar, tapi berhati-hati bukan pada tempatnya, itu namanya apa? Don ini prasangka yang salah. Jadi alhamdulillah itu harus kita hidup ini harus penuh hati-hati. Cuman jangan salah jangan salah tempat. Tuh dipegel kita akhirnya. Orang dia cuma ngambil air, handphonenya dirapiin dulu, dibawa dulu. Pas ketinggalan mau masuk, maaf, baru mau jongkok, astagfirullah, dia keluar ngambil handphone kelupaan. Oh, ditinggalin, takut hilang, kita ambil. Oh, ini apa? Ini suudon ini namanya. Udah kenapa takut hilang? Saya berhati-hati. Bukan berhati-hati, antum suudon berarti ya, Pak.
Kenapa bukan pada tempatnya? Kecuali memang tadi tuh mantan atau bekas apa? Memang ini kelihatan orangnya suka panjang tangan. Nah, itu boleh kita berhati-hati. Alhamdulillah, pertanyaan sangat bagus. Hati-hati boleh, tapi jangan salah tempat. Kalau salah tempat menjadi apa? Don yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup majelis ini. Sebelum ditutup, mari kita baca suratul Fatihah dengan niat bersyifa. Yang pertama untuk ibunda dari saudara Haji Dedi Isnandar yang bernama dan Allah yashfi'ahu masyifa la yughadiru saqaman. Allahumma shfi anta syafi, Allahumma shfi anta syafi, Allahumma shfi anta syafi, shifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika arhamar rahimin. Al-Fatihah bi niyyati shifaa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.